Halo netizen, sekarang kita ada Mini Countryman John Cooper Works. Nah, ini mobil ini lagi kita pakai di Kendara untuk kita review secara full ya. Dan nanti kalau misalnya videonya udah tayang, untuk impresi berkendaranya akan kita tayangin. Kalau misalnya udah tayang, nanti link videonya akan gue taruh di description di bawah ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Kuncinya dia seperti ini, jadi kayak kunci mini pada umumnya sih ya, sama kayak Countryman S yang udah pernah gue review juga. Dia ada tombol unlock, lock di logo mininya, dan ada tombol untuk membuka bagasi. Dia sudah smart key juga, jadi tinggal kita tekan tombol hitam di handle-nya ini untuk membuka dan mengunci. Oke. Nah, untuk di bagian dalam dia beda banget ya dibandingin yang versi S kemarin. Jadi kalau Countryman S itu dia punya jok yang nyaman dan bakatnya itu nggak terlalu tajam gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener lebar banget bucket seatnya, jadi memeluk banget kalau misalnya kita lagi nikung-nikung kenceng. Di bagian tengahnya ini juga ada kayak bludru gitu, di bagian bawah juga, di bagian sini di dudukan paha bawahnya itu juga ada bludrunya yang bisa di extend maju mundur. Tapi untuk joknya juga dia masih manual ya. Yang ini untuk height adjuster, ini untuk recline, dan untuk slidingnya dia di sini. Jadi belum elektrik. Apa ini mobil performance juga kan. Oke, yuk sekarang kita masuk. Dan seperti biasa, karena dia sudah menggunakan keyless entry, jadi cukup kita tekan pedal rem dan tekan tombol start button yang ada di tengah sini untuk menyalakan mesinnya. Pas nyala itu ada beratak-taknya gitu, mantep deh emang. Dan kita coba gas dikit ya. Ini mesinnya udah anget, jadi langsung kita geber dikit aja. Ada berbek-berbeknya gitu ya. Oke, kalau di P dia emang agak ketahan gitu ya. Coba kalau kita pindahin ke N. Oke, kita gas lagi. Enak sekali suaranya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan seperti biasa kita akan bahas dari setir. Untuk setir dia juga sudah menggunakan setir dari John Cooper Works ya, karena di sini ada emblemnya John Cooper Works. Untuk pengaturan setir juga dia masih manual, tapi dia bisa tilt teleskopik yang sangat jauh, serta kalau misalnya kita tilt juga speedometernya akan ngikut setir ya. Terus di bagian sebelah kiri ini tombol untuk cruise control dan speed limiter, yang sebelah kanan ini untuk tombol audio, dan ada voice command sama tombol sambungan telepon ya untuk angkat tutupnya. Di bagian belakangnya ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, serta di belakang setir ini ada tuas untuk lampu sen yang masih kayak BMW yang lama, yang masih kalau kita udah belokin dia sennya, tuasnya itu akan balik ke tengah lagi, dan untuk matiin itu harus di toel ke arah berlawanan. Di toel ya, jangan diturunin atau dikatasin full, karena kalau dikatasin full nanti dia akan balik ke sen yang arah satunya. Di bagian ujungnya ada tombol MID, dan yang sebelah kanan ini untuk wiper, dia sudah auto wiper juga, dan ada intermittent timer di sini ya, sama wiper belakang. Untuk speedometer juga dia sporty sekali. Dia sebetulnya mirip sama seperti di yang versi Countryman S kemarin. Jadi di sebelah kiri itu ada tachometer, di bagian tengah itu ada speedometer, dan kalau di John Cooper Works ya dari 200 sampai 260. Sampai mentok itu dia ada kayak ada aksen checkered flagnya gitu, biar lebih racing, biar lebih sporty. Dan fuel gasnya juga pakai model semacam LED bar gitu di sebelah kanan. Di bagian tengah sini juga ada MID yang isinya ada gear indicator, indikator untuk mode berkendara, kita lagi di sport mode, ada jam digital, temperatur udara luar, odometernya juga masih 4000 km ya, dan ada trip meter. Di bagian bawah juga ada emblem John Cooper Works. Di bagian MID-nya itu ada range, average fuel consumption, agak boros ya karena tadi kita di tol juga agak bejek-bejek gitu, dan ada instant atau current fuel consumption. Ini current fuel consumption, ada kecepatan rata-rata, speedometer digital, kalender, temperatur. Jadi temperaturnya itu ada di sini. Nah, itu kalau misalnya dia dingin dia akan dari sini, ntar makin lama dia akan tengah untuk menunjukkan kalau ini udah di optimal temperature. Di bagian atas juga ada heads up display ya. Jadi
khas Mini Cooper, dia akan naik gitu kalau misalnya udah di starter, dan dia ada speedometer digital serta ada tachometernya gitu loh. Dan kalau misalnya kita ganti-ganti, seinget gue kalau misalnya kita ganti-ganti channel radio itu juga ganti, dan dia juga bisa menunjukkan turn by turn navigation kalau nggak salah, seinget gue ya. Dan kalau misalnya diganti mode berkendara sih dia tetap ada ini ya, tetap muncul heads up display-nya seperti itu. Untuk di bagian kanan, ini ventilasinya dia bentuknya kayak vertikal gitu, bisa dibuka tutup. Ada pengaturan lampu yang sudah auto headlamp. Di sini ada peredupan atau nerangin paling instrumen. Ada tombol untuk ini juga rear fog lamp. Terus di bagian bawah sini polos. Untuk pedalnya juga dia khasnya Mini, dia model yang ada chrome-nya gitu, dan pedal gasnya itu udah model yang organ. Di bagian sini ada tutup untuk cover OBD 2 port, dan ada tuas kapesin yang khas BMW yang harus ditarik 2 kali baru dia kebuka. Jadi pas di depan itu tinggal angkat kapes ini aja, nggak perlu nyari latch-nya lagi. Untuk di door trim ini juga soft touch di atas, di bagian sini juga soft touch, di sini plastik, cuma di bagian sini itu dia ada panel Alcantara yang sangat sporty dengan jahitan warna merah. Di sini ada door handle-nya, ada tombol central lock-nya juga, speakernya di sini, dan ada tweeter. Audionya sudah menggunakan Harman Kardon, dan ada pengaturan untuk biasa ya, spion lipat, terus ada pengaturan spionnya, all auto power window, dan ada window lock. Di bagian bawah juga ada cup holder, door pocket, sama ada tombol untuk membuka bagasi di sini. Sama ada ambient light di bagian bawah. Oke, lanjut ke atas, dia ada sun visor dengan vanity mirror plus lampu rias. Ada speaker untuk mic ini ya, mic bluetooth sih. Terus ada spion tengah sudah auto dimming. Di bagian sini juga ada toggle switch kayak di pesawat gitu ya, untuk lampu baca kanan, lampu baca kiri. Terus ini untuk ambient light, ini yang bisa diganti-ganti ya warnanya. Seingat gue ada 16 warna yang warnanya bisa diganti-ganti sesuai selera. Di sini juga ada untuk nyalain semua lampu, dan ada tuas ini untuk membuka panoramic sunroofnya. Nah, cuma lucunya dia tuh model cover plafon itu yang model tembus pandang gini ya. Jadi walaupun kacanya kebuka, dia tuh tetap bisa ditutup. Jadi nggak sepanas kalau misalnya ininya bener-bener kebuka full kayak gini ya. Yang di belakang juga bisa dibuka secara terpisah dari depan. Terus di bagian sini juga ada lampu baca kanan sama lampu baca kiri, tapi untuk yang di belakang ya. Untuk di tengah dia sama juga seperti ya, di Mini Countryman yang S kemarin. Jadi dia punya sistem Mini Connected yang tampilannya seperti ini. Jadi ada beragam menu ya. Di sini ada Mini Connected, My Mini, dan udah touchscreen juga. Terus ada navigation, notification, communication, dan media radio. Jadi dia sambungannya juga udah banyak, bisa FM, Bluetooth, dan USB. Serta seingat gue dia ada wireless Apple CarPlay, tapi khasnya mobil dari BMW Group dia nggak ada Android Auto. Belum ada ya. Katanya sih tahun ini bakal ada update terbaru untuk Android Auto. Dan ini udah pernah gue bahas di videonya Mini Countryman S. Jadi untuk lengkapnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Tadi udah gue cantumin di description untuk video review dari Countryman S. Dan kita lanjut aja ke bagian sekitar dari sini tuh, sekitar layar tengahnya itu dia ada kayak ambient light yang ini berubah-berubah konfigurasi ya. Contohnya kalau kita menggunakan sport mode itu jadi ada kayak tachometernya gitu loh. Terus kalau kita mainin temperatur AC dia jadi kayak temperatur AC gitu. Dan kalau kita putar-putar fan speed juga dia kayak interaksi gitu. Jadi kayak ngikutin dial yang di bawah. Serta kalau misalnya kayak kita lagi parkir gitu ya, lagi menggunakan sensor parkir, jadi nanti makin deket itu dia akan kayak dari hijau, kuning ke merah gitu. Jadi benar-benar interaktif sih bagian ambient light yang di tengah sini. Dan ada screen savernya juga, bentuknya jam analog gitu ya.
sama ada kalendernya di bagian bawah. Untuk AC juga sama seperti yang Countryman S, dia sudah dual zone. Ini untuk suhu pengemudi, suhu penumpang, di tengah fan speed, dan ada auto climate. Ada ini juga nih sirkulasi, bukan sirkulasi, sorry, dia ada arah AC-nya bisa ke atas, ke muka, dan ke kaki atau ke tiga-tiganya. Di bagian bawah ada tombol lagi untuk max AC buat yang paling dingin. Terus ada mode AC, sirkulasi udara, defogger belakang, dan defroster depan. Untuk di bagian sini juga ada toggle switch lagi. Yang paling kanan ini untuk mode berkendara, dia ada 3 ya, ada green, mid atau normal, dan ada sport. Nah, green ini juga bisa diatur ya. Kalau green itu dia ada mode namanya minimalism, dan di sini ada minimalism analyzer. Kayak dia akan mengukur skor kita ya dalam antisipasi dan akselerasi. Dan ada sport display juga, jadi ini kayak berapa horsepower dan torsi yang sedang kita keluarkan di setiap saat. Jadi kalau kita gas, nah itu dia kan, itu juga ada kayak dial yang naik gitu ya. Serta di bagian sini ada tombol untuk mematikan DTC, Dynamic Traction Control, dan kalau misalnya kita tahan, itu nanti dia akan mematikan Dynamic Stability Control atau DSC. Dan ada notifikasinya juga tuh di di heads up display. Nah, kita nyalain lagi. Di tengah tadi ada start engine button, ada auto stop start biar menghemat bensin kalau kita lagi di lampu merah, dan ada tombol untuk nyalain atau matiin si sensor parkir. Dia juga sudah ada auto parking ya. Dan kalau kita masukin gigi mundur, dia juga sudah ada kamera mundur, tapi belum ada kamera 360. Sensornya aja yang ada di depan belakang. Oke. Di bagian sini ada input USB, ada 12 volt socket. Di bagian bawahnya ada kayak storage gini, ada 2 cup holder. Dan untuk transmisinya dia seperti ini, dia udah model joystick. Untuk transmisinya sendiri dia menggunakan 8 speed automatic torque converter ya. Jadi khasnya BMW, dia ada tombol unlock di bagian sebelah kanan sini. Untuk mundur tinggal untuk maju ya maksudnya. Untuk mode drive itu tinggal tarik ke belakang, untuk neutral dorong setengah ke depan, dan untuk mundur pencet unlock dan dorong ke depan. Dia juga ada mode sport dan mode manual ya, tinggal geser ke kiri. Kalau digeser doang itu dia jadi mode sport. Dan kalau kita mainin Tiptroniknya, dorong ke depan untuk downshift, tarik ke belakang untuk upshift, dia akan menjadi manual mode. Dan untuk P tinggal pencet P-nya yang di atas saja. Terus di bagian sini juga ada controller untuk si mini connectednya tadi. Ada scroll wheel di sini, bisa diputar kiri kanan, bisa digeser kiri kanan, depan belakang, dan ada tombol untuk main menu, sambungan media, communication, map, navigasi, tombol back, dan tombol option. Ada electronic parking brake di sini juga, tapi dia belum ada auto brake hold. Untuk turunin tinggal turunin aja, dan untuk mengaktifkan tinggal tarik ke atas. Di center console ini juga ada wireless charger ya, bisa digeser gini. Jadi kita bisa masukin HP yang ukuran sampai segini. Dan di bagian belakang itu juga ada ini ya, maksudnya di bagian bawah, sorry, dia ada kayak storage gini, dan ada input USB Type-C. Dan apa namanya nih, dia juga bisa diatur tinggiannya, bisa di segini ataupun segini, dan bisa dilipat juga kalau misalnya kita nggak mau senderan. Di bagian sini juga ada kayak buat lumbar support ya kayaknya ini, atau semacamnya. Jadi bisa diputar di bagian sini. Dan untuk glove box dia juga bisa dibuka, ada lampunya. Oke, cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari si mini Countryman JCW ini. Untuk di bagian interior belakang, karena kita udah bahas di Countryman S kemarin, jadi kita nggak perlu bahas lagi ya, karena bisa lihat di video reviewnya Countryman S yang udah gue cantumin linknya di description, karena dalamnya sama aja. Oke, jadi segitu aja untuk di bagian interior. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Nah ini dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo, dan dia juga sebetulnya mesin yang sama seperti di mini Countryman S kemarin ya. Dia berkode B48, cuma dia udah dicune lagi sama John Cooper Works untuk menghasilkan tenaga 306 PS dan torsi 450 Nm. Jadi tenaganya aja itu udah mirip sama Civic Type R. Untuk di sebuah crossover tinggi
kayak si Countryman ini. Itu gede banget sih tenaganya. Dan tadi ya, untuk transmisi dia 8 speed automatic torque converter ke 4 rodanya untuk yang versi JCW ini. Jadi dia bukan front wheel drive seperti yang di tipe S kemarin. Dan dia juga nggak CKD, karena kalau yang JCW ini seinget gue dirakit di Belanda atau di mana gitu ya. Jadi pokoknya kalau yang Countryman S dia CKD di Sunter, kalau di sini dia nggak dirakit secara CKD, jadi dia CBU. Makanya dia pajaknya jadi makin mahal ya. Udah 4 WD, CBU juga ya. Oke, kita tutup aja. Dan untuk tampilan depannya sebetulnya nggak jauh beda dibandingin yang versi S ya, secara muka atas. Tapi untuk di bagian bumper bawah itu beda banget ya. Dia kayak banyak ventilasinya gitu, dan ada kayak ventilasi yang beneran bolong untuk mengalirkan udara biar mengurangi turbulensi di sekitar velg. Dan bumper bawahnya juga lebih keluar gitu ya, nih kelihatan nih, kayak lebih nongol gitu loh sih bumpernya. Terus di bagian grillnya juga dia modelnya masih honeycomb, cuma dia ada emblem John Cooper Works yang gede, sama ada kayak list merah yang kelihatannya kayak lagi marah gitu ya. Terus untuk lampunya juga sebetulnya sama sih seperti yang di Countryman S kemarin. Dia sudah menggunakan DRL yang full melingkar. Lampu utama sudah proyektor LED by beam juga. Untuk sennya dia masih halogen di sisi dalam ya. Dan dia juga nggak ada fog lamp depan. Kalau yang kemarin di tipe S itu ada. Untuk di bagian sensor depan dia ada 6 titik ya. Di sini ada 1, 2, 3 kali 2 di sebelah kiri. Untuk velgnya juga ini lebih gede ya. Dia velgnya juga menggunakan velg dari John Cooper Works. Untuk bannya dia menggunakan ban Bridgestone Potenza S001 yang sudah RFT, jadi run flat tire, nggak perlu pakai ban serep lagi. Ukurannya 225/45 R19, dan remnya juga itu gede banget ya. Dia ada logo John Cooper Works-nya, ini cuma kalangan si palang peleknya aja. Cuma ini remnya lebih gede dan lebih ngegigit dari yang versi S kemarin. Di bagian fender sini juga ada logo John Cooper Works, ada lampu sen di samping. Dan untuk cover spionnya juga ini agak beda ya, dia nggak sebulet yang di tipe S, jadi dia kayak ada konturnya gitu loh. Kalau kemarin bener-bener bulet. Di bagian bawah ini juga ada list warna merah dan ada emblem All 4 karena dia all wheel drive ya. Di bagian atas ke kap mesin sama atapnya juga dia berwarna merah. Ini keren sih ya. Dia kontras banget sama warna mobilnya yang kebetulan di mobil ini warnanya British Racing Green. Jadi, Inggris banget. Tapi di saat yang sama Jerman banget. Di bagian bawah juga bahkan di cladding-claddingannya ini ya, dia tuh ada kayak semacam side skirt atau skid plate di samping yang warnanya hitam gloss. Jadi ada perbedaan warna ya. Di bagian sini juga ini tebel si side skirtnya. Untuk tangkinya dia ada di sini. Dia bisa minimal round 91, tapi dianjurkannya round 98. Biasanya kalau BMW Group kayak gitu stikernya anjurannya round 95. Tapi ini lebih high performance, jadi lebih tinggi lagi. Untuk bagian lampu dia juga masih halogennya. Untuk lampu rem, lampu sennya juga masih halogen. Terus lampu mundurnya dia cuma ada di sebelah kiri aja. Lampu mundurnya nih. Jadi di sini nih lampu mundurnya. Nah, untuk yang sebelah kanan itu dia rear fog lamp. Dan untuk knalpotnya, yuk langsung kita dengerin. Gas mang. Oke, tadi beratak tak tak, kalau kata anak zaman sekarang gitu ya, beratak tak tak. Cuma ini untuk yang ini kan rakitan 2020 ya, jadi dia sudah dapat particulate filter. Jadi kalau di Eropa itu kayak ada semacam filter di knalpotnya untuk mengurangi emisi berlebih ya. Jadinya dia nggak seberbek-berbek yang tipe S kemarin. Kalau tipe S kemarin itu kalau nggak salah rakitan 18 atau 19 ya, dia belum ada filter yang di knalpot tersebut. Dan yang tipe S kemarin juga kalau nggak salah dia CKD ya, jadinya nggak begitu
dipentingin untuk masalah filter dan emisi gitu ya, karena ya rakitan Indonesia juga kan. Terus di bagian belakang dia knalpotnya ada dua ya, sebelah kanan sebelah kiri sini dia dual exhaust. Untuk di bagian bawah juga ada kayak semacam aksen diffuser gitu. Sensor parkir udah 4 titik untuk di belakang, dan di bagasi dia ada emblem Countryman yang kayak huruf-huruf gitu ya, dan ada emblem JCW-nya di sebelah kanan. Untuk di bagian sini juga ada garnish plat nomor yang warna hitam gloss, dan ada logo mininya juga. Ada ini juga nih, defogger belakang, wiper, dan ada Haimon stop lamp LED di bagian atas, dan spoiler juga modelnya wrap around gitu. Untuk pilar-pilarnya juga dia udah model hitam gloss, jadi kelihatan floating roof walaupun mobilnya gelap ya. Kalau misalnya mobilnya putih aja gitu terus atapnya warna lain, itu kelihatan kayak atapnya ngambang sendiri. Dan di bagian atas karena dia crossover, dia ada roof rail di bagian kanan kirinya, serta ada itu juga tuh antena shark fin. Oke, yuk sekarang kita lihat bagasinya. Dia sudah menggunakan electric tailgate, dan bagasinya dia seperti ini ya, masih lega sama seperti yang di tipe S kemarin. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan lagi, cuma dia nggak ada bangku piknik yang bisa dikeluarin gitu ya. Kalau di tipe Countryman S kemarin itu ada bangkunya, kalau di sini nggak ada. Di bagian sini juga ada kayak semacam seal plate warna chrome yang satin chrome gitu, biar kita nggak ngebaretin si bibir bagasi. Ada lampu bagasi LED, dan di sini juga ada storage kayak gini ya. Di bagian sebelah kanan ada power outlet, ada lampu bagasi lagi, dan ada strap gini untuk nahan barang-barang kecil kayak kanebo atau semacamnya. Ada partial shelf juga di bagian atas ini, dan untuk joknya juga bisa dilipat ya dari bagian tuasnya yang ada di depan sana. Dia bisa dilipat 40, 20, 40. Di bagian sini ada tempat naruh segitiga pengamannya juga, dan sebetulnya juga bisa dilipat secara manual atau ditutup secara manual, tapi kita pencet tombolnya aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mini Countryman John Cooper Works tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.